Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bulan. Hari Minggu sedang apa? Bulan kemarin dan hari ini sedang beres-beres bebenah dokumen. Ya, karena kebetulan kakaknya hilang, ada kesalahan di kakak, jadi terpaksa harus beres-beres dokumen. Dan akhirnya bulan menemukan kembali naskah yang sudah lama bulan tulis, yang bulan pikir bisa di-share di sini ya, walaupun bulan hanya satu kali menulis di surat kabar, tapi karena fokusnya tidak ke sana, tapi kan ini bisa bisa berbagi ya, bisa bisa dibagi ilmunya kepada teman-teman semua. Bulan mau nunjuk ini adalah replikanya kecil, koran Surya Jawa Timur, kolomnya Citizen Reporter. Nah, di kolom ini ada tulisan bulan di sini masuk gitu. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya waktu itu ikut pelatihan menulis reportase ya. Reportase di Juragan Artikel ya, komunitas menulis yang banyak bulan ikut kegiatan di sana. Nah, pada waktu diminta menulis apa, bulan terpikir akan menulis tentang batik. Kenapa? Karena kalau kita menulis sesuatu yang fun gitu ya, sebaiknya tulislah sesuatu yang kita sukai, yang kita kuasai gitu. Jangan menulis sesuatu yang kita nggak tahu latar belakangnya, referensinya susah gitu ya. Jadi bulan mau tulis batik. Nah, batik yang bulan pilih ini adalah batik yang dijual di Peppernik. Peppernik itu sebuah bisnis batik milik teman bulan, pemiliknya Mbak Gita. Nah, kebetulan bulan juga jadi pelanggannya gitu ya, jadi tahu kualitas batik yang dijual di sana seperti apa, motifnya bulan tahu. Akhirnya untuk sebuah tulisan reportasi ini kan perlu riset ya, walaupun sederhana. Jadi yang bulan pilih adalah wawancara lewat WhatsApp ya. Jadi kebetulan Bagitanya bersedia diwawancara, lalu bulan tetapkan poin-poin penting gitu, karena di artikel ini kan artikel pendek ya, hanya 350 kata maksimal. Jadi bagaimana kita harus mampu membuat tulisan itu menarik, persuasif, dan banyak info. Akhirnya dengan menjalankan bagaimana, siapa ya, itu bulan tanya kita wawancara siapa nama pemiliknya, di mana ya, di mana Peppernik itu berada, bagaimana proses pembuatannya, atau bagaimana marketingnya, apa barang-barang unggulannya gitu ya, yang kira-kira bisa kita jejalkan di dalam 350 kata itu dengan susunan kata yang menarik ya. Nah, ini adalah pembelajaran pertama buat bulan gitu ya, dan tidak disangka pada saatnya mengirim ke sana lolos gitu ya, dan akhirnya tampillah seperti ini. Ya, ini masih pakai nama asli ya. Jadi walaupun bulan di bawah ya, paling kecil, senang banget ya waktu lolos gitu. Tidak menyangka bahwa tulisan kita bisa mengalahkan tulisan-tulisan yang lain ya. Nah, teman-teman juga bisa kok melakukan itu gitu ya. Kalau ada alamat redaksi misalnya, bisa langsung coba-coba kirim gitu, mana yang menarik. Dan tentunya kita ingin tulisan kita bermanfaat gitu ya, bisa membantu promosi ya, barangkali seperti itu. Nah, yang penasaran bagaimana bulan menuliskan, seperti apa sih bahasa tulisan bulan di koran ini, coba bulan bacakan cepat ya. Citra batik di Peppernik. Batik adalah salah satu kekayaan seni tradisional Indonesia. Ini hampir semua kalangan bisa menikmati batik, baik tua maupun muda. Di mana-mana bisa dijumpai batik. Warisan leluhur bernilai seni tinggi itu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Sangat disayangkan bila masih ada orang Indonesia tak mengenal batik. Gita Pramesari, seorang ibu muda yang tinggal di Yogyakarta, tidak menyia-nyiakan peluang untuk berbisnis batik dengan brand Peppernik pada awal September 2017. Niat awalnya adalah mengisi waktu luang di rumah sambil mengurus buah hati. Dengan menjalankan bisnis itu, ibu rumah tangga pun bisa tetap produktif. Target penjualannya bukan hanya di Jogja, melainkan di kota-kota lain melalui daring.
Gita menciptakan keperluan lifestyle yang menarik dengan harapan kaum muda bisa mengenal batik lebih dekat. Batik yang dipilih Gita adalah batik cap Tasik, Cirebon, dan Yogyakarta. Karakter batik yang ingin ditonjolkan adalah warna-warni batik yang cerah dan motif yang bermacam-macam. Saat ini beberapa produk yang sudah launching adalah sarung bantal, taplak meja, sapu tangan, dan lain-lain. Peppernik juga menerima pesanan seperti tas serut, dompet batik, rak batik, dan sekarang kayaknya saya lihat lebih banyak ya produksinya. Promosi yang gencar dilakukan adalah melalui Facebook dan Instagram. Promosi lainnya mengajukan sponsorship di event-event tertentu yang masih berkaitan dengan bisnis batik. Produk yang paling diminati saat ini adalah sarung bantal dan taplak yang dibuat dengan model yang unik. Rata-rata pembelinya merasa senang dengan produk dari Peppernik. Para pelanggannya telah melakukan pemesanan ulang ya, pemesanan lagi sebagai tanda kepuasan. Dalam menjalankan bisnis itu tentu saja kita tidak sendirian. Desain pernak-pernik adalah rancangan kita, sedangkan untuk tenaga penjahitnya beberapa orang tetangga yang direkrut untuk membantu. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau bagi masyarakat kebanyakan. Harganya bervariasi mulai dari 15.000 ya sampai 295.000, mungkin sekarang lebih tinggi ya, ada yang lebih tinggi. Hal yang menggembirakan bagi kita saat menjalankan bisnis batik ini adalah melihat respons positif para pembelinya. Pembeli yang baru menggunakan batik sebagai keperluan lifestyle berkomentar begini, model dan warnanya manis dan tak berkesan kuno. Gita terus berusaha memperluas promosinya agar batik makin dicintai. Memberi diskon dan hadiah kecil adalah cara Gita untuk memanjakan para pelanggannya. Nah, begitulah contoh tulisan bulan ya. Mudah-mudahan memang tulisan bulan menarik ya. Sebetulnya selalu ingin gitu ya membuat tulisan-tulisan yang lain, tapi belum ada waktunya. Semoga bermanfaat kenang-kenangan ini dari bulan. Selamat mencoba menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati akhir pekan dengan keluarga.